Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Tuti Mahanani MMRS, penanggung jawab klinik Medika Keluarga. Kita berjumpa kembali pada edukasi secara digital. Hari ini kita akan membahas tentang vaksin. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan vaksin yang sudah disampaikan ke kami. Yang pertama adalah, apakah vaksin itu? Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah vaksin COVID-19 itu? Vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular atau kemungkinan sakit yang berat. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Dari kebijakan pemerintah itu menargetkan setidaknya ada 60% dari seluruh penduduk Indonesia yang nanti akan secara bertahap akan diberikan vaksin, dengan harapan maka akan tercapailah kekebalan secara komunitas atau yang nanti dikenal dengan nama herd immunity. Jadi vaksin itu adalah salah satu bentuk usaha, bentuk ikhtiar kita bersama bagaimana pandemi ini untuk bisa teratasi. Apakah yang disiapkan sebelum vaksin? Hal apa saja yang nanti perlu disiapkan? Yang pertama adalah pastikan Anda dalam kondisi istirahat yang cukup. Istirahat cukup berapa lama? Bisa sampai 4, mungkin 6 jam dalam satu hari. Kemudian makan yang bergizi. Ya, maksudnya mungkin dalam kondisi sudah sarapan. Kalau kondisi berpuasa berarti sesudah berbuka. Kemudian hindari kafein. Kenapa dihindari? Karena kafein itu adalah merangsang terbentuknya asam lambung, sehingga nanti akan mempengaruhi ada keluhan yang mual, muntah yang mungkin timbul setelah disuntikan vaksin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rileks. Tidak boleh tegang, ya, santai aja. Dan bagi yang sudah punya penyakit yang sebelumnya, silahkan jangan lupa di check up dulu. Berikutnya ada pertanyaan yang lain adalah, apakah yang harus dilakukan setelah vaksin? Apakah kemudian setelah vaksin kita bisa bebas? Tentu tidak demikian. Tetap dijalankan protokol kesehatan dengan 5M. Apa 5M itu? 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Jadi tetap 5M protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan meskipun kita sudah divaksin. Ada pertanyaan yang terakhir yang mungkin pernah disampaikan ke kami, apakah efek samping yang dirasakan setelah melakukan vaksin COVID-19? Ada beberapa efek samping memang yang muncul setelah disuntikan vaksin. Ada yang ringan, ada yang sampai kondisinya sedang atau bahkan mungkin berat. Kondisi yang ringan yang mungkin sering muncul adalah nyeri, bengkak di lengan. Mungkin yang kondisi sedang ada muncul demam ringan, menggigil, sakit kepala, serta mungkin mudah lelah. Efek samping ini akan hilang dalam beberapa hari, tidak perlu dikhawatirkan. Hal itu bisa menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bila efek samping itu memberat, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Demikian mungkin edukasi digital kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang barokah. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.